This kampung. Oke, saya share screen dulu. Gimana kuliah minggu kedua? Sudah ada ininya belum? Sudah ada kendala belum? Belum? Menengahnya berarti belum. Menengahnya tahu nggak, Dek? Nah, sudah kelihatan? Kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke. Nah, mohon diperhatikan ya, nanti ada kuis terkait yang saya jelaskan untuk sebelum materi, sebelum istirahat. Dan nanti setelah istirahat kita sudah masuk ke perhitungan persamaan dasar akuntansi. Nah, kita masuk dulu ke definisi akuntansi. Apa sih sebenarnya akuntansi itu? Nah, ini ada beberapa definisi. Yang pertama itu menurut fungsi dan kegunaannya. Akuntansi merupakan aktivitas jasa, jadi jasa kayak jasa pencatatan dan sebagainya, yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Jadi nanti kalian itu tugasnya akuntansi itu adalah sebuah jasa akuntansi yang menurut fungsi dan kegunaannya itu mencatat berbagai transaksi keuangan dan menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, informasinya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan keuangan. Jadi outputnya dalam akuntansi itu adalah laporan keuangan. Yang kedua, menurut kegiatannya, itu akuntansi adalah seni mencatat. Jadi ada yang menyampaikan juga kalau akuntansi itu sebuah seni, tapi untuk mencatat, kemudian mengklasifikasikan, kemudian mengikhtisarkan, dan berbagai transaksi keuangan atau kejadian, kemudian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasilnya. Jadi nanti laporan keuangan itu bisa diinterpretasikan, jadi bisa dibaca. Kalau bagi pengguna akuntansi nanti laporan keuangan itu memberikan dan dapat diinterpretasikan hasil-hasilnya. Kemudian ada beberapa pembagian akuntansi. Nah, yang pertama ada akuntansi manajemen. Nah, ini akuntansi itu berupa siklus pencatatan sampai nanti menghasilkan laporan keuangan. Nah, itu tuh ada bidang-bidangnya lagi. Ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan, dan ada akuntansi pemerintahan. Nah, kalau akuntansi manajemen ini lebih ke akuntan, kalau pelaku dalam akuntansi namanya akuntan ya, Dek. Akuntan yang memang dari pihak internal perusahaan. Jadi merupakan cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal organisasi atau manajemen. Jadi lebih kayak perhitungan budget, kemudian biaya ketika akan menghasilkan produk atau memproduksi, kemudian misalnya proyeksi keuntungannya itu bagaimana, itu akuntansi manajemen. Nah, yang kedua, akuntansi keuangan. Nah, ini merupakan cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan bank. Kreditor, tahu nggak apa itu kreditor? Sekarang banyak banget tuh yang kreditor-kreditor pinjol. Nah, ini maksudnya adalah pemberi modal. Kalau dalam hal kecil itu pinjol. Kalau kreditor itu adalah yang memberikan kredit, memberikan hutang, memberikan, kalau bahasa Jawanya utangan ya, jadi memberikan kredit. Kalau lawannya adalah debitor, jadi yang mendapatkan kredit. Ini lawannya. Nah, kemudian yang ketiga ada akuntansi pemerintahan atau seperti kita tahu kayak pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau pemerintah kalau di sana DKI atau Depok itu juga masuk namanya akuntansi pemerintahan atau government. Nah, ini merupakan cabang-cabang akuntansi yang memproses transaksi keuangan pemerintahan khusus untuk pemerintahan. Jadi kalau di lembaga pemerintahan itu nanti laporan keuangannya berbeda. Jadi kalau perusahaan itu mencari dana sendiri untuk kegiatan perusahaan, nah kalau pemerintah itu dapat namanya anggaran APBN atau APBD. Apa singkatannya APBN? Ada yang tahu? Masih ingat ekonomi? Pendapatan belanja negara, Bu. Lutfia, oke. Anggaran? Pendapatan belanja negara. Kalau yang D berarti? Anggaran pendapatan belanja daerah. Mantap. Oke, thank you Lutfia. Nah, itu nanti
Bedanya dengan akuntansi yang umum atau di perusahaan biasa yang mencari tujuannya adalah mencari profit, dia itu dapat anggaran, kemudian anggarannya itu digunakan dan dilaporkan. Nah, kalau perusahaan itu kan nyari uang sendiri, digunakan untuk apa, keuntungannya berapa. Nah, bedanya itu. Nah, kita masuk ke siklus akuntansi. Nah, ini adalah siklus yang akan kita bahas selama 1 semester di perusahaan jasa dan dagang. Pertama-tama akuntansi itu akan menghasilkan, utamanya adalah menghasilkan laporan keuangan. Di sini, ini ya informasi yang akan digunakan oleh berbagai stakeholder. Nah, stakeholder ini apa yang dimaksud? Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau misalnya nanti ada investor, ada yang mau menginvest di perusahaan kita, itu berarti dia baca laporan keuangan dan dianalisis. Kalau ada yang mau ngasih apa deh namanya, kalau bank pinjaman, itu dia mesti lihat laporan keuangannya dan dianalisis laporan keuangan. Kemudian kalau ada pembeli, mungkin beli saham, itu juga lihat laporan keuangannya gitu. Ada yang rame-rame di kelas ya? Atau di kosan? Lutfi di mana tuh? Di kampus. Itu Bu, pada bermasalah joinnya. Oh my God, kenapa ya? Nggak punya kuota? Keluar-keluar terus katanya. Oh ya udah, gampang lah nanti ya. Kita perbaiki selanjutnya. Yang penting diperhatikan. Oke, thank you. Nah, tadi masuk kemana? Laporan keuangan itu adalah output utamanya. Nah, itu dapatnya kita akan menghasilkan laporan keuangan itu dari mana pertamanya? Dari bukti transaksi. Bukti transaksi kalau kalian beli biasanya dapat apa buktinya? Kwitansi. Nah, kwitansi. Satu, ada kwitansi. Kalau dapat kwitansi ketika kalian pembayaran dibayar lunas atau utang? Atau nggak bayar? Kwitansi. Lunas, Bu. Yes, lunas. Selfie, thank you. Nah, ini kalau lunas nanti kamu dapat kwitansi biasanya. Atau biasanya ada nota. Terus ada struk. Terus ada pembayaran secara tunai itu kalau cirinya adalah ada cek. Nah, kemudian kalau secara kredit atau utang, itu pakai apa bukti transaksinya biasanya? Ada namanya faktur. Apa? Nota. Ya, nota. Nota tapi kalau nota itu identiknya tunai. Tapi kalau yang hutang itu kalau di perusahaan ada namanya faktur. Atau nanti kalau di perusahaan dagang ada yang syarat pembelian. Ada syarat pembelian ya. Misalnya 2/10 N30. Nah, kalau yang dulu SMK akuntansi mesti tahu. Nanti kita bisa bahas selanjutnya ya. Nah, dari bukti transaksi itu pertama kali nanti akan di jurnal. Nah, jurnal ini harus seimbang debit kredit. Nah, kita akan pelajari nanti mana yang bertambah di debit, mana yang berkurang di debit, mana yang bertambahnya di sebelah kredit. Nah, setelah ada di jurnal, nanti akan direkap ke buku besar. Nah, di buku besar itu nanti per akun atau rekening, nanti kita pelajari satu persatu, ada kas, piutang, dan sebagainya. Kemudian dari buku besar itu ada namanya setelah ada transaksi per akun, direkap lagi jadi neraca saldo. Neraca saldo ini juga debit dan kredit, dan itu harus seimbang. Kemudian setelah ada neraca saldo, kita ada namanya jurnal penyesuaian dulu disesuaikan. Karena misalnya ini kalau sudah penyesuaian itu, kalau kalian bayar kos di bulan Januari buat 6 bulan ke depan, bayarnya udah di 6 bulan. Nah, padahal sekarang baru misalnya sekarang baru bulan Maret. Kan berarti yang terpakai kosnya itu masih sampai Maret kan. Jadi kalian masih punya sisa. Nah, itu harus di akhir periode setiap tanggal 31 Desember itu harus disesuaikan karena kalian masih punya harta atau aset karena kosnya belum terpakai. Nah, gitu. Kemudian ada jurnal penutup. Nah, ini untuk mengenalkan akun-akun yang nominal atau pendapatan dan beban. Nah, besok kita pelajari satu persatu. Kemudian baru ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada berapa? Kalau sekarang ada 5 yang wajib. Yang pertama, yang dibuat pertama kali adalah laporan. Ada yang masih ingat? Laba di SMK, di SMA? Laba rugi. Rugi. Lanjutnya apa? Habis laba rugi stepnya
Apa perubahan? Kualitas. Ya, ekuitas. Sekarang udah ganti ya, bukan modal ya. Ekuitas. Ketiga, bikin apa? Neraca balance sheet. Ya, balance sheet. Tapi sekarang namanya udah laporan posisi keuangan. Keuangan. Yes. Atau bahasa Inggrisnya balance sheet. Keempat buat apa? Arus kas. Yes. Dulu SMK ya kamu Lutfi ya? Atau enggak? Saya Apa dek? Putus-putus? saya dulunya akuntansi. Jasa dagang kecil banget tuh. Pantesan pada ngerubung ke Lutfia semua ya tuh. Terakhir apa? Terakhir jurnal penutup. Juga Talita Putri. Jurnal apa? Terakhir apa? Laporan Jurnal keuangan. penutup. Ayo laporan keuangan loh. Kalau kalian baca di laporan keuangan perusahaan yang banyak banget ratusan halaman, ada namanya depannya C. CALK. Tahu nggak? Catatan atas. Catatan akhir keuangan ya? Catatan Ya. atas. Catatan atas laporan Ya. keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Apa ini? Misalnya, catatan atas laporan keuangan itu adalah keterangan tambahan. Jadi misalnya, kalau kalian itu baca laporan keuangan, ini ada kas uang tunai sebesar 10 miliar. Terus ada piutang 7 miliar. Nah, piutang ini tuh 7 miliar punya siapa aja. Kamu tuh memberikan kredit kepada siapa aja. Nah, itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang misalnya kas 10 miliar itu didapat dari mana? Itu ada keterangannya, oh penjualan tunai segini, misalnya terus ada pembayaran piutang segini, itu ada di catatan laporan keuangan. Coba nanti bisa dilihat-lihat juga laporan keuangan perusahaan besar di Indonesia, BUMN atau apa, itu biasanya ada annual report halamannya ratusan itu. Nah, besok kita bisa pelajari satu-satu tuh. Kita lanjut lagi. Nah, dalam akuntansi itu, karena kita adalah pencatatan keuangan, itu tuh ada namanya konsep entitas terpisah. Apa itu entitas terpisah? Jadi misalnya Lutfiah, dia buka salon ya. Lutfiah buka salon. Nah, antara hartanya atau asetnya Lutfiah dengan aset salon ini adalah terpisah atau merupakan sesuatu unit yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai usaha, tidak boleh dicampur nih antara keuangan jajanmu atau dapat uang tunai dari orang tua untuk jajan dan juga untuk modal usaha. Jadi dipisahkan pencatatannya, merupakan entitas yang terpisah. Nah, ini maksudnya itu tadi perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Jadi memang harus ada pencatatan sendiri-sendiri. Kenapa harus ada akuntansi? Jadi misalnya kalian punya warung, misalnya beli, terus misalnya jual, laku, dapat uang balik kan itu nggak boleh langsung dipakai, tapi dicatat. Nanti biar dihitung juga, misalnya pembeliannya itu untuk pulaan untuk beli barang dagangnya itu berapa, kemudian yang dijual harga berapa, untungnya berapa, biar bisa dihitung. Kalau dicampur misalnya asal ambil aja uang yang ada di warung, berarti tidak terrecord atau tidak tercatat profitnya atau keuntungannya. Nah, itu sebenarnya fungsi utama akuntansi itu untuk memisahkan pencatatan antara pemilik dan usahanya atau perusahaannya. Nah, ini contoh konsep entitas tadi sudah dicontohkan salonnya Lutfiah ya. Ini misalnya Elisa tuh punya 10 juta. Diinvestasikan kepada salonnya bernama Salon Eliza. Nah, harta atau aset yang ada di salon dia punya 10 juta rupiah. Itu kalau uang tunai 10 juta kalau di perusahaan masuk ke apa? Ada yang pernah tahu? Akunnya apa? Kalau RT misalnya ada arisan itu mesti kalau ada uang tunai masuk ke apa biasanya? Depannya K. Kas. Ya, betul. Satu persatu ya. Nah, ini masuknya ke kas. Nah, kepentingan Elisa di sini masuknya ke ekuitas. Jadi Elisa menginvestasikan sebesar 10 juta. Nah, di salonnya. Terus di salonnya itu juga punya uang tunai sebesar 10 juta, kas, dan kepentingan pemilik ekuitas sebesar 10 juta. Nah, nanti kalau misalnya mau diambil, itu juga dicatat. Misalnya diambil
2 juta untuk keperluan pribadi. Nah, itu namanya prive. Nanti kita belajar ketika udah masuk persamaan dasar akuntansi. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Baik. Nah, lanjut ini masih sama konsep entitas. Nah, ini kalau tadi sumbernya dari setoran uang tunai Elisa, kalau ini dia nambah utang lagi 1 juta dari kreditur. Jadi ada tambahan utang. Nah, tadi udah punya duit atau uang 10 juta, modalnya atau ekuitasnya dia juga 10 juta. Nah, ini nambah lagi nih, uang tunai sebesar 1 juta rupiah masuk ke akun yang sama, masuk ke asetnya sebesar 1 juta rupiah, berarti asetnya, kasnya jadi 11 juta. Sama dengan kreditor tambah kepentingan pemilik. Nah, tadi masih punya modal 10 juta, terus tambah utang lagi 1 juta, berarti utangnya nambah di kreditor 1 juta. Nah, ini tuh sebenarnya masuk ke rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aset atau harta sama dengan utang ditambah ekuitas atau modal. Nah, itu nanti yang kita akan bahas setelah makan siang, istirahat siang ya. Kita udah mulai hitung-hitungan. Gitu. Nah, ini untuk yang materi yang pertama. Untuk pengenalan ya. Belum ada pertanyaan kan? Kita lanjutkan ke beberapa pengenalan akuntansi dan kegiatan perusahaan. Sebenarnya tadi akuntansi sudah ya, ada seni pencatatan, kemudian kegiatan apa tadi, pengklasifikasian dan sebagainya. Nah, ini kita ulangi sekali lagi. Sebenarnya akuntansi itu juga bisa didefinisikan sebagai kekumpulan prosedur untuk tadi tetap mencatat, mengikhtisarkan, mengklasifikasikan, output-nya adalah laporan keuangan. Nah, kita masuk ke tipe-tipe bisnis. Nah, tadi sudah saya singgung ada jasa dan dagang. Ini ada satu lagi namanya bisnis manufaktur. Yang kita bahas nanti adalah selama 1 semester adalah bisnis jasa dan dagang. Nah, kalau perdagangan ini kalau yang di internasional tuh biasanya yang terkenal sebagai contoh tuh Walmart, itu yang misalnya dari Amerika. Terus ada Amazon tuh yang online. Kalau sekarang kan kayak Shopee, Bukalapak, Tokped. Itu kan masuk ke perusahaan dagang. Nah, tapi secara online, nah itu bisa jual, misalnya bisa ada barang dagang, mainan, pakaian elektronik atau pakaian dan sebagainya. Ada juga namanya bisnis manufaktur. Apa itu manufaktur? Jadi perusahaan yang dia semacam pabrik, jadi mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi atau raw material menjadi produk jadi. Misalnya dia industri motor, mobil dan sebagainya, bikin minuman yang memang proses dari awal misalnya Coca-Cola, Aqua dan sebagainya. Itu namanya bisnis manufaktur, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Kalau barang dagang bisnis perdagangan tadi beli barang jadi dijual kembali, bedanya itu. Kalau bisnis jasa bedanya apa? Kalau jasa ini dia jualnya jasa, tidak ada barang dagang, tidak ada yang terlihat, tapi jasa yang dijual. Misalnya ini jasa hiburan, kalau Disney itu apa ya, film gitu-gitu. Jadi jasa-jasa, misalnya jasa penginapan, kemudian konsultasi keuangan, telekomunikasi, dan transportasi. Nah, kemudian ada tipe-tipe organisasi bisnis, itu ada yang maksudnya apa? Perusahaan itu tuh bisa dimiliki oleh perorangan, ada persekutuan atau 2 orang yang bekerja sama mendirikan perusahaan, ada juga yang perusahaan bersifat namanya PT atau perusahaan terbuka, jadi bersifat corporate. Nah, perusahaan perseorangan ini dimiliki oleh 1 orang, jadi memang pemiliknya adalah dia sendiri. Nah, kelebihannya mudah mengorganisasikan karena memang dipimpin sendiri, kemauannya pemimpin perusahaan nggak ada partnernya, jadi ya udah mau tak bawa kemana perusahaan ya tak tentuin sendiri. Nah gitu. Kemudian biaya pengorganisasian rendah karena memang perusahaan perseorangan itu tidak melibatkan banyak orang, jadi biaya organisasinya rendah. Tidak ada misalnya SDM-nya tidak terlalu banyak, jadi nggak perlu bayar gaji terlalu banyak. Kemudian kekurangan, nah sumber keuangannya terbatas. Kalau perusahaan perseorangan ini biasanya hanya sumber dari orang itu sendiri. Jadi nggak ada sumber dari partnernya atau mungkin dari bank itu jarang. Nah, kewajiban tak terbatas karena dia dimiliki oleh 1 orang, berarti kewajiban atau tanggung jawabnya itu tak terbatas. Jadi semua lini misalnya dari SDM, kemudian dari keuangan, kemudian dari manajemennya dia ditanggung sendiri tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya itu tidak terbatas atau kewajibannya tidak terbatas. Nah, kemudian ada namanya perusahaan persekutuan atau partnership. Biasanya ada dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Jadi misalnya Lutfia sama Selvi mau buka
warung atau online shop. Nah, itu bisa namanya perusahaan persekutuan. Itu ada beberapa kelebihannya, yaitu mempunyai sumber daya yang lebih, keuangannya lebih dibandingkan perusahaan perorangan karena 2 orang ya partnernya. Jadi urunan atau apa ya, joinan lah. Bisa 2 orang modalnya. Kemudian ada keahlian manajerial yang bertambah. Karena 2 orang berarti keahliannya juga kombinasi dari 2 orang tersebut. Tapi kurangnya tetap kewajibannya tidak terbatas karena hanya 2 orang dia menanggung semua kegiatan perusahaan. Contohnya apa ini? Pernah dengar namanya CV? Persekutuan Komandinter. Kalau sekarang udah jarang ya, Dek ya. Paling untuk perusahaan-perusahaan UMKM kecil itu komandinter. Nah, ini tuh itu juga didirikan oleh 2 orang atau lebih. Ada namanya firma. Nah, bedanya apa? Nah, kalau CV itu ada namanya sekutu aktif, aktif, dan sekutu pasif. 2 orangnya itu menjadi sekutu aktif dan pasif. Nah, kalau yang aktif itu dia nyetor modal dan juga menjalankan perusahaan. Udah azan ya. Kemudian kalau yang pasif, dia itu hanya menyetor modal saja. Nah, kalau firma, dia cirinya itu ciri khasnya adalah menggunakan nama bersama. Menggunakan nama bersama. Jadi misalnya Selvi sama Lutfiah berarti salon SL, Selvi dan Lutfiah gitu. Kita lanjutkan. Kemudian ada namanya korporasi atau corporation, biasanya disebut PT. Nah, kelebihannya ini adalah kemampuan sumber dana yang besar. Biasanya kalau PT itu kan cirinya adalah modalnya berbentuk apa? Saham. Nah, saham itu bisa perusahaan bisa memperoleh atau menghimpun dana dari masyarakat. Kalau perusahaannya itu sudah terbuka, bisa menghimpun dana dari masyarakat. Kalau perusahaannya masih belum ada TBK-nya itu berarti dananya masih dana yang belum bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, kalau keuntungannya dia bisa menghimpun dana yang lebih besar dari masyarakat. Nah, kemudian kekurangannya itu terkena pajak 2 kali, ada double taxation. Nah, kemudian ada beberapa strategi bisnis. Apa itu strategi bisnis? Nah, itu merupakan seperangkat rencana dan tindakan yang terintegrasi. Jadi, yang disusun untuk membuat bisnis perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan rivalnya atau pesaingnya dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Nah, perlu diingat kalau perusahaan itu tujuan utamanya adalah mencari laba atau keuntungan ya. Ya, itu memang harus ada strateginya kalau dalam implementasi di perusahaan. Ada beberapa yang memang sudah disusun di awal untuk diimplementasikan selama operasional. Nah, ini sebagai contoh aja. Misalnya Walmart itu dia strateginya low cost strategy. Jadi perusahaannya merancang memproduksi produk dan jasa dengan kualitas yang masih dapat diterima pada biaya lebih rendah daripada pesaingnya. Jadi ada low cost itu dia strateginya menjual barang lebih rendah dari rivalnya. Kalau Walmart berarti kalau di sini Carrefour saingannya. Kemudian ada strategi bisnis namanya diferensiasi, yaitu perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa dengan mempunyai ciri khas unik sehingga membuat pelanggan mau bayar lebih dengan harga yang lebih tinggi. Apa ya misalnya kalau di sini diferensiasi, misalnya kalau kopi Starbucks ya, dia mungkin punya saus karamel yang enak, jadi punya diferensiasi sendiri yang khas cuma ada di Starbucks ya gitu. Jadi orang-orang mau bayar kopi di Starbucks lebih tinggi apa soalnya dia beda sama yang lain gitu. Nah, ini ada rantai nilai, ini hanya tambahan aja ya. Jadi berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder tadi itu tuh rantai nilai itu merupakan serangkaian aktivitas dari sebuah bisnis untuk menambah nilai atau value bagi pelanggannya untuk memproses input menjadi barang atau jasa. Jadi dalam sebuah value chain itu emang tuh perusahaan itu selain mencari keuntungan juga harus bisa menambah nilai dari produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya ada input, kemudian ada di proses bisnisnya, terus menghasilkan jasa, dan ada nilai pelanggan. Nilai pelanggan itu seperti misalnya perusahaan misalnya kalau kita beli, misalnya saya contohnya beli tiket pesawat di tiket.com. Kenapa kok nggak di Traveloka? Karena tiket.com itu dia misalnya banyak promonya. Jadi tiket.com ini punya nilai tersendiri bagi pelanggan. Mungkin dia sudah di-upgrade kerjasamanya dengan maskapai-maskapai, dia banyak potongan dan sebagainya.
Nah, ini proses penyediaan informasinya tadi yang berupa laporan keuangan. Yang pertama adalah identifikasi stakeholder perusahaan dulu. Jadi stakeholder perusahaan itu dibagi dua, internal dan eksternal. Kalau internal itu misalnya ada pemilik perusahaan, kalau di perusahaan besar itu namanya komisaris. Nah, kalau di komisaris ya pemilik perusahaan. Kemudian kalau di manajerial itu bisa ada namanya direktur, direksi dan sebagainya. Kemudian kalau eksternal itu ada pelanggan kita, kemudian kreditor, nah pemerintah terkait tentang peraturan-peraturan atau kebijakan penentu peraturan yang ada di Indonesia khususnya ya. Kemudian yang kedua, setelah diidentifikasi stakeholder-nya, kita ketahui kebutuhan informasi stakeholder-nya itu butuh apa aja sih stakeholder dalam sebuah perusahaan. Nah, baru dalam perusahaan itu merancang sistemnya untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Nah, itu akan ada namanya nanti sistem informasi akuntansi. Mungkin kalian nggak dapat lebih dalam ya di sini, tapi ada namanya sistem informasi akuntansi. Nah, dalam penyentuhan sistem informasi akuntansi itu juga ada data ekonomik dari aktivitas bisnis juga dilaporkan. Kemudian baru informasinya siap untuk stakeholder-nya. Gitu. Nah, ini beberapa etika bisnis, nanti bisa dibaca sendiri. Dalam perusahaan, kalau walaupun tujuan utamanya mencari laba, tapi etika bisnis tetap dijunjung tinggi. Gitu. Nah, kemudian ada profesi akuntansi, namanya akuntansi privat. Atau misalnya kalian pernah dengar ada akuntansi yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan atau bisnis atau organisasi nirlaba terikat pada akuntansi privat. Jadi akuntannya itu tidak publik. Kemudian kalau contohnya yang akuntan publik itu bisa berdasarkan imbalan kerja. Kalau tadi itu nirlaba atau tanpa non-profit. Kalau yang satunya akuntan publik, dia itu ada imbalan kerjanya. Misalnya kalian pernah dengar kalau di Jakarta itu ada PricewaterhouseCoopers, Big Five, KAP, kantor akuntan publik. Nah, itu kantor akuntan publik. Nah, itu dia tergolong sebagai akuntan publik. Nah, ada juga tadi sudah dibahas akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, ini sedikit hukum-hukum akuntansi di Indonesia itu apa sih sebenarnya? Ada beberapa prinsip. Nah, ini prinsip akuntansi yang diterima umum namanya PAP. Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Nah, ini semua peraturan yang ada di Indonesia itu mengadopsi dari GAAP dan sekarang ada namanya IFRS. Itu yang internasional, tapi kita tidak masuk ke dalam, itu terlalu dalam. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Baik. Ini karena sudah masuk waktu zuhur, jadi istirahat terlebih dahulu. Nanti kita ketemu lagi 12.45 ya, Dek, ya? Bener nggak? Nah, tapi kalian bisa istirahat sambil mengerjakan kuisnya yang ada di e-learning. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Ada yang udah buka. Nah, ini ada kuis siklus akuntansi. Silakan kalian buka. Nah, ini kesempatan untuk mengerjakan cuma 1 kali, waktunya 5 menit, ada 5 pertanyaan, silahkan dikerjakan. Nah, boleh ini dulu apa? Zoom dulu. Nah, nanti kita gabung lagi di jam 12.45 ya. Paham nggak, Dek? Paham? Nah, kita sudah mulai hitungan ya nanti ya. Oke, silakan kalian attempt kuisnya. Selamat mengerjakan, semoga sukses ya. Nilainya bagus, cepat. Oke, thank you. Nanti kita gabung lagi jam 12. Ya, dadah. Assalamualaikum.